Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Al-Haris, SPDI, Guru SKI di MTS Asyarifiyah, sebuah lembaga pendidikan Islam swasta di Desa Sarijo, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, sekaligus menjadi mahasiswa PPG tahap 2 di IAIN Pontianak tahun 2022. Pada kesempatan hari ini, Kamis tanggal 27 Oktober tahun 2022, akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran secara luring pada kelas 9 di MTS Asyarifiyah Sarirejo dengan mengambil tema peran pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran ujian kinerja yang saya laksanakan. Mohon kritik dan saran yang konstruktif demi perbaikan kedepannya untuk menjadi lebih baik lagi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Ada yang tidak berangkat hari ini sekretaris? Alhamdulillah, hari ini masuk semua. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh ketua kelas kalian bernama Bagas. Silakan Bagas. Marilah teman-teman kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wasi'ni rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahmudan fi qulubi ibadi waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya hasiran hawa ya hasanal fi'al ya qaiman bila zawal ya muqsiman bila nisa lakal hamdu wa minnatu wasyarafu ala kulli hal. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bagas. Semoga dengan kita berdoa, apa yang kita usahakan hari ini semoga memberi kemanfaatan dan keberkahan bagi hidup kita. Amin. Untuk selanjutnya, sebelum kita menginjak ke pelajaran materi hari ini, masih ingatkah kalian mengenai pelajaran kemarin tentang kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia? Alhamdulillah. Coba Bapak tanya untuk namanya Nelly. Mana Nelly? Coba. Terdapat kerajaan Islam pertama kali yang berdiri di Indonesia itu namanya kerajaan apa, Nelly? Kerajaan Samudra Pasai. Betul sekali. Untuk yang kedua, coba saya tanya yang namanya Lucy. Mana Lucy? Kerajaan Islam yang berdiri di Pulau Jawa itu ada berapa? Ada 5, betul. Coba selanjutnya, Sania, mana Sania? Apa saja itu kerajaan yang berdiri di Pulau Jawa? Ada 5. Kerajaan Demak, Kerajaan Majapahit, Mataram, Cirebon, Banten. Ya, betul. Juga saya tanya lagi, yang namanya Soleha, mana Soleha? Oh iya, puncak kejayaan kerajaan Demak itu dicapai pada masa pemerintahan siapa? Sultan Trenggono, betul. Nah, berarti kalian masih ingat mengenai pelajaran kemarin. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai peran pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia. Ya.
di mana peran pesantren itu memiliki posisi yang sangat penting dan sangat strategis, karena dengan pesantren, hanya dengan pesantren itu yang mampu mencetak para dai, para ustadz, para ulama atau kiai. Untuk itu nanti saya tayangkan PPT untuk kalian simak, perhatikan baik-baik, jangan sampai guyon duit ataupun yang mengganggu konsentrasi teman kalian. Nanti karena dalam penayangan PPT ini ada kaitannya dengan lembar LKPD yang saya bagikan. Saya bagikan untuk kalian diskusikan bersama-sama. Keseriusan kalian dalam menyimak PPT di depan nanti itu sangat berguna bagi wawasan kalian mengenai peran pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia. Karena betapa pentingnya pesantren dalam mencetak para dai. Begitu pula dengan sekalian sikap gigih kalian dalam menuntut ilmu itu semuanya itu menggunakan ilmu sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi, man aradad dunya wa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah wa alaihi bil ilmi wa man aradal dunya wa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang mengharapkan kehidupan dunia, maka harus dengan ilmu. Barang siapa yang mengharapkan kehidupan akhirat, juga harus dengan ilmu. Barang siapa yang mengharapkan kedua-duanya, dunia dan akhirat, juga harus menggunakan ilmu. Adapun tujuan mengenai pembelajaran hari ini adalah melalui pendekatan saintifik, siswa mampu menjelaskan perkembangan pesantren dan peranannya dalam dakwah Islam di Indonesia dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu mempresentasikan perkembangan pesantren dan peranannya dalam dakwah di Indonesia dengan benar. Ada yang kurang jelas mengenai tujuan pembelajaran hari ini? Jelas. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya, jika tidak ada yang perlu ditanyakan mengenai tujuan pembelajaran hari ini, nanti saya akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok, yang masing-masing kelompok itu diisi oleh 4, 5 atau 6 orang. Nah, kalian persiapkan buku paket, buku LKS maupun buku penunjang lain yang dapat memberikan kontribusi dalam pembelajaran kalian. Selanjutnya kalian juga persiapkan pulpen, buku tulis, dan apa-apa yang terkait dengan pelajaran hari ini. Untuk KKM kalian mengenai pelajaran SKI ini adalah 75. Dan untuk selanjutnya coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira gambar yang terdapat dalam PPT ini apa ini? Siapa yang mampu menjawab? Ini gambar apa? Masjid, betul. Ini gambar kiai. Terus ini gambar santri. Ini gambar pondok, betul. Ini gambar hitam kuning. Ya. Ini ada yang tahu? Metode pembelajarannya. Terus, gambar-gambar ini menunjukkan tentang komponen pokok yang menjadi ciri khas dari pondok pesantren. Yang dikatakan pondok pesantren apabila memiliki komponen-komponen tersebut. Terus selanjutnya, tahukah kalian apa
apa itu metode pembelajaran sorogan atau bandingan dalam metode yang digunakan di pondok pesantren? Tidak? Nah, untuk itu kalian coba perhatikan PPT berikut ini. Pondok pesantren. Pondok pesantren itu terdiri dari dua kata. Ya. Kata yang pertama pondok itu berasal dari bahasa Arab, dari kata punduk yang artinya asrama atau tempat tinggal. Kata yang kedua adalah pesantren yang berasal dari bahasa lokal, bahasa Jawa, ya, dari kata santri yang artinya siswa atau peserta didik. Sehingga kedua kata ini menunjukkan bahwa pondok pesantren itu diambil dari dua bahasa yang berbeda. Satu itu berasal dari bahasa Arab, yang satu berasal dari bahasa lokal. Terus selanjutnya, nah, sedangkan secara istilah pondok pesantren itu adalah sebuah lembaga pendidikan di mana peserta didik itu tinggal di asrama atau pondok selama 24 jam untuk melaksanakan proses pembelajaran baik pendalaman ilmu agama maupun keterampilan dan kecakapan hidup. Selanjutnya, nah, di sini terdapat komponen pokok yang menjadi ciri khas dari pondok pesantren. Ya, komponen pokok yang ada dalam pondok pesantren itu apa saja? Yang pertama harus ada kiai, kedua ada santrinya, ketiga ada asrama atau pondoknya, keempat ada masjid, kelima ada kitab kuning, dan keenam adalah adanya metode pembelajaran. Nah, dari komponen pokok tersebut, nah, yang pertama adalah adanya kiai. Kiai sebagai komponen sentral dalam suatu pesantren itu memiliki berbagai fungsi, di antaranya sebagai figur pemimpin pondok pesantren, sehingga kewibawaan, kepribadian, dan penguasaan ilmu agama serta pengalaman kiai itu memberikan warna pada budaya dan lingkungan masyarakatnya. Status kiai dapat diperoleh pula melalui nasab atau garis keturunan. Nah, biasanya sang anak kiai yang sangat dihormati oleh para santri dan masyarakat itu tampak dari panggilan Gus, nah, atau Begus. Tuh. Terus selanjutnya, komponen yang kedua adalah santri. Santri adalah peserta didik atau anak dalam keadaan berkembang dalam pendidikan di pondok pesantren. Santri menurut tradisi pesantren itu diklasifikasikan menjadi dua macam. Satu, santri mukim, yakni santri yang berasal dari daerah yang jauh dan tetap di pondok pesantren. Yang kedua, santri kalong, yakni santri yang berasal dari luar, yang berasal dari daerah sekitar pesantren dan tak menetap dalam pesantren. Mereka pulang ke rumah masing-masing setiap selesai mengikuti pelajaran di pesantren. Selanjutnya, komponen yang ketiga adalah pondok pesantren harus memiliki asrama atau pondok. Asrama atau pondok sebagai sarana fisik tempat tinggal para santri. Pondok pada dasarnya berfungsi untuk menampung santri yang datang dari daerah yang jauh. Terus, komponen yang keempat yang harus ada dalam pondok pesantren itu adalah masjid atau musola. Masjid atau musola itu berfungsi sebagai sarana tempat ibadah dan pusat kegiatan dalam pondok pesantren. Terus, komponen yang kelima dalam pengajaran pondok pesantren itu
biasanya terdapat kitab kuning. Kitab kuning itu adalah kitab-kitab klasik hasil karangan ulama-ulama terdahulu dengan menggunakan tulisan Arab gundul tanpa harokat yang ditulis di atas kertas kuning. Nah, kitab kuning ini merupakan materi pokok dalam kurikulum pendidikan pesantren. Meskipun pesantren di masa sekarang sudah memasukkan mata pelajaran umum ke dalam kurikulum, pengajaran kitab ini masih tetap dipertahankan. Komponen yang selanjutnya adalah metode pengajaran. Nah, dalam pondok pesantren yang umumnya terjadi menggunakan metode wotonan atau bandongan yang terapannya itu dilakukan dengan cara kiai membaca suatu kitab dalam waktu tertentu dan santri membawa kitab yang sama, kemudian santri mendengarkan dan menyimak tentang bacaan kiai tersebut. Sedangkan metode sorogan dalam penerapannya itu dilakukan dengan cara santri mengajukan kitab yang akan dibaca kepada kiai, kemudian ketika santri membaca kitab terdapat kesalahan, maka kesalahan tersebut disempurnakan langsung oleh sang kiai. Setelah kalian menyimak penjelasan PPT di depan, apakah ada yang kurang jelas atau memang perlu kalian pertanyakan? Siapa yang mau tanya? Kacau? Oh ya. Ya deh. Coba mau tanya apa, Dika? Pondok pesantren yang pertama kali didirikan itu tempatnya di mana, Pak? Pondok pesantren pertama kali didirikan itu tempatnya di mana? Ya, pertanyaan cukup bagus. Diperkirakan pondok pesantren pertama kali itu didirikan oleh Sunan Ampel. Ya, di Ampel, Bintang Ampel, Surabaya, Jawa Timur, yang didirikan oleh Sunan Ampel sekitar abad ke-15. Ada yang ditanyakan lagi? Nanti siapa? Oh iya, ya, tanya apa dia? Apa peran pondok pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia? Wah, pertanyaan cukup berbobot ini. Peran pondok pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia adalah dengan adanya pondok pesantren, ya, para santri yang mendalami ilmu agama di pondok pesantren diharapkan pulang ke daerahnya masing-masing mengimplementasikan ilmu keagamannya di masyarakat, sehingga diharapkan para santri yang pulang setelah menimba ilmu mampu menjadi benteng bagi akhlak di masyarakatnya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada? Baiklah, untuk selanjutnya Bapak akan membagi kalian LKPD, lembar kerja peserta didik untuk kalian diskusikan. Nah, di sini kalian nanti diskusikan membuat pertanyaan dengan menggunakan kalimat tanya 5W dan 1H. Masih ingat? Masih, alhamdulillah. Nah, buatlah kalian temukan pertanyaan sebanyak mungkin. Nanti pertanyaan kalian tulis di lembar kerja ini hanya terdapat di materi tentang peran pondok pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia. Jangan di luar itu. Nah, jangan dijawab, hanya sebuah pertanyaan. Nah, nanti jawabannya saya lempar ke kelompok lain untuk didiskusikan. Ya, hasil jawaban kelompok itu nanti maju presentasi pada setiap kelompok. Sekarang Bapak akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok. Kelompok pertama itu bagian timur,
kelompok kedua bagian baratnya, kelompok tiga bagian baratnya lagi, dan kelompok yang terakhir bagian paling barat. Silahkan kalian gabung kepada kelompok kalian masing-masing. Siap semuanya? Siap. Baik, dan akan bagi kalian LKPD untuk sebagai lembar kerja kalian dalam berdiskus. Siap semuanya? Siap. Baik, dan akan bagi kalian LKPD untuk sebagai lembar kerja kalian dalam berdiskus. Apa yang kalian untuk saya tukarkan kepada kelompok lain untuk didiskusikan hasil jawabannya. Mana? Ya, waktu kalian 15 menit dari sekarang. Didiskusikan hasil pertanyaan untuk menemukan jawaban dari teman kelompok kalian.
Sudah? Sudah semuanya? Alhamdulillah. Untuk selanjutnya perwakilan dari kelompok kalian untuk mempresentasikan hasil jawaban dari pertanyaan kelompok lain. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan hasil diskusi dari pertanyaan kelompok 3. Apa yang dimaksud pondok pesantren? Suatu lembaga pendidikan keagamaan Islam yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Mengapa pondok pesantren lebih dikenal sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional, yakni sebuah sarana dakwah yang mensosialisasikan Islam yang bersifat damai dan sopan, di mana tempat tinggal para santri di pondok atau asrama. Untuk Anda yang mau menanggapi dari kelompok penanya, tidak ada? Ya, tepuk tangan. Sudah. Kelompok 1. Untuk selanjutnya, kelompok 2. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan jawaban dari kelompok 4. 1. Apa fungsi pesantren di pesantren? Sebagai pusat perubahan dalam masyarakat melalui kegiatan pendidikan agama. 2. Di mana tempat tinggal para santri, pondok atau asrama. Melakukan masjid itu dapat dipisahkan dari proses pendidikan sejak masa Nabi Muhammad. Ada tanggapan dari kelompok penanya? Tidak ada? Baik. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Kelompok 2. Untuk selanjutnya, kelompok 3. Silakan perwakilan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
menanggapi hasil dari kelompok satu? Siapa santri mukmin itu? Santri mukmin yakni santri yang berasal dari daerah yang jauh dan menetap dalam pondok pesantren. Bagaimana ciri khas pondok pesantren? Pondok pesantren memiliki ciri khas keagamaan atau asrama. Apa yang dimaksud pondok pesantren? Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam dengan kiai sebagai tokoh dan wilayah dan masjid sebagai pusat Ada tanggapan dari kelompok satu penanya? Tidak ada. Ya sudah. Tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 3. Untuk selanjutnya, kelompok 4 silahkan presentasi hasil jawabannya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2, kelompok 4 ingin mempresentasikan dari kelompok 2. Apa yang dimaksud pondok pesantren? Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam dengan kiai sebagai tokoh sertanya dan masjid sebagai pusat pembedanya. 3. Di mana tempat tinggal para santri? Pondok pesantren. 4. Kapan masjid tidak dapat dipisahkan dari proses pendidikan? Sejak masa Nabi Muhammad SAW menyebarkan ajaran Islam. Ada tanggapan dari kelompok penanya? Tidak ada. Baik. Buat kelompok 4. Alhamdulillah untuk diskusi hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Tadi Bapak mengoreksi dari hasil diskusi kalian mengenai identifikasi pertanyaan yang kalian ajukan sudah cukup baik dalam penggunaan bahasa yang menurut saya sudah dapat dipahami. Meskipun tadi dalam proses diskusi dari masing-masing kelompok kalian masih ada siswa yang belum aktif turut mengikuti diskusi. Untuk itu kedepannya dimohon agar masing-masing dari anggota kelompok kalian dapat turut serta aktif mengikuti diskusi yang dilaksanakan. Karena diskusi kalian semuanya saya anggap cukup bagus, maka sebagai reward Bapak akan berikan pulpen bagi kalian yang tadi berani tampil di depan. Untuk satu kelompok, satu pulpen. Silakan. Sebagai akhir dari pertemuan hari ini, adakah yang mau untuk menyimpulkan hasil pelajaran hari ini? Tidak ada? Baik. Berdasarkan hasil urian pelajaran hari ini, dapat Bapak simpulkan bahwa nama pondok pesantren itu merupakan perpaduan dua unsur bahasa yang berbeda. Yang namanya pondok itu merupakan berasal dari bahasa Arab punduk yang artinya itu apa? Asrama atau tempat tinggal. Sedangkan pesantren itu diambilkan dari bahasa lokal, dari kata santri yang artinya peserta didik atau siswa. Dari sini nama pondok pesantren dapat diartikan sebuah lembaga pendidikan Islam di mana peserta didik tinggal di
pengetahuan ilmu agama maupun keterampilan dan kecakapan hidup. Sedangkan komponen pokok yang menjadi ciri khas dari pondok pesantren, masih ingat ya? Satu apa? Yai. Yai. Betul. Dua? Santri. Tiga? Kita kuning. Empat? Pondok atau asrama. Lima? Masjid atau musola. Dan terakhir metode pembelajaran dan menggunakan sorogan dan gandungan. Ada yang mau ditanyakan mengenai pelajaran hari ini? Tidak. Oke. Untuk itu di sini berdasarkan materi peran pondok pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia, pelajaran atau ibroh yang dapat kita ambil adalah seyogyanya kita itu jangan lupakan jasa dari para ulama atau kiai yang telah berjuang demi tegaknya akidah Islam, sehingga sampai saat ini kita masih bisa merasakan nikmatnya iman dan Islam. Dan sebagai akhir dari pembelajaran hari ini, nah ini Bapak saya berikan lembar penilaian tertulis. Nanti kalian bisa dikerjakan di rumah. Besok pada pertemuan berikutnya nanti bisa dikumpulkan. Silakan. Untuk pelajaran berikutnya, pada pertemuan berikutnya, jangan lupa besok kalian pelajari dulu di rumah mengenai beberapa profil secara ringkas mengenai pondok pesantren yang ada di Indonesia. Kalian bisa pelajari dulu di rumah sebagai persiapan untuk pertemuan berikutnya. Demikianlah kegiatan pembelajaran hari ini. Semoga memberi kemanfaatan dalam hidup kita. Dan kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.